Seorang gadis bernama Linami yang selalu sibuk dengan ponselnya. Linami suka bermain game, memotret makanan dan minuman, serta aktivitas yang dia lakukan setiap hari, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Dan inilah kisah Linami pada film yang berjudul Unlock 2023. Suatu hari Linami berkumpul bersama teman-temannya. Mereka melakukan banyak hal yang menyenangkan sampai akhirnya mereka pun kobam. Nami menaiki bus untuk pulang ke rumah. Dalam keadaan kobam, Linami tak sengaja menjatuhkan ponselnya ketika hendak turun. Tak berselang lama ponsel itu berdering. Kemudian ada seorang pria yang mengambil ponsel Nami. Keesokan hari di rumah pria itu, ponsel Nami kembali berdering. Namun dia menjawabnya menggunakan rekaman suara wanita. Dia mengatakan menemukan ponsel itu di bus. 어제 버스에서 주웠어요. Di rumah Nami, ada seorang temannya yang bernama Enju datang berkunjung. Enju mencari Nami di semua ruangan, tetapi tidak dapat menemukannya. Di balkon, Enju melihat sepasang kaki yang berada tepat di bawah meja. Enju perlahan mendatanginya. Tiba-tiba, ternyata itu adalah Nami yang masih tertidur akibat kobam semalam. Kembali ke rumah pria itu, dia terus mencoba untuk membuka kode ponsel Nami, tapi dia belum juga berhasil. Sesaat kemudian, ada seorang teman Nami yang menandai nama akun media sosial Nami. Pria itu lalu segera mengetik nama akun milik Nami. Dia juga mengumpulkan dan mencatat banyak informasi tentang Nami. Di rumah Nami, Nami sudah sadar sepenuhnya dan baru menyadari bahwa ponselnya tidak ada. Nami menghubungi ponselnya menggunakan ponsel Enju. Lantas pria itu menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Lalu mereka membuat janji temu di Cafe Mizi. Di rumah pria itu dia masih terus berusaha membuka ponsel Nami. Tak kehabisan akal, pria itu membenturkan layar HP Nami ke ujung meja agar rusak. Di pegunungan, polisi menemukan mayat seorang wanita yang sebelumnya dalam pencarian. Polisi meyakini bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Petugas lainnya tidak menemukan bukti kecuali suplemen nutrisi pohon. Petugas Wujiman ikut mencari bukti lainnya hingga masuk ke dalam hutan yang sunyi. Alhasil dia menemukan botol bekas nutrisi pohon di bawah pohon yang bertuliskan Wu Junyong. Karena bukti itu juga ditemukan terkubur bersama mayat wanita tadi, maka petugas mencurigai Junyong sebagai pelaku. Junyong adalah putra Jiman, jadi dia tidak yakin jika anaknya menjadi seorang pembunuh. Tetapi rekannya bersikeras dengan opininya. Dalam 7 tahun terakhir, Jiman belum pernah sekalipun menghubungi dan mencari putranya yang kabur dari rumah, dikarenakan tidak ingin merawat ibunya yang sakit. Namun sekarang ia ingin melaporkan Junyong sebagai orang hilang. Di Cafe Mizi, terlihat Nami yang sedang membantu sang ayah menjalankan usahanya. Ayah Nami membuatkan sari buah palm untuknya. Kemudian telepon kafe pun berdering. Ternyata yang menelpon adalah pria yang menemukan ponsel Nami. Dia meminta maaf kepada Nami lantaran tidak sengaja menjatuhkan ponselnya dan menjadi rusak. Sebagai gantinya, ponsel Nami dibawa ke toko reparasi Wu yang ada di pusat perbelanjaan Yongjae. Dan dia juga sudah membayar tagihannya. Nami bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Setibanya di sana terlihat sangat sepi karena tidak ada penyewa lainnya. Kendati begitu, Nami terus mencari alamat toko itu hingga akhirnya dia menemukannya. Di toko reparasi, pria itu menyamar sebagai teknisi. Dia menggunakan topi dan masker tanpa berbicara sekalipun, agar penyamarannya di kemudian hari tidak diketahui oleh Nami. Nami harus mengisi formulir perbaikan ponsel sekaligus menuliskan kode ponselnya. Pria itu langsung melancarkan aksinya dengan memasang kamera pengintai pada HP Nami. Dia juga menyalin semua data di ponsel Nami ke ponsel miliknya. Jadi secara keseluruhan isi ponsel Nami tersalin. Sembari menunggu ponselnya diperbaiki, Nami pun tertidur. Dia terbangun ketika pria tadi menghentakkan ponsel Nami di atas meja. Sejak saat itu,
Apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh Nami semuanya diketahui oleh pria itu. 너 사진 지워라 진짜. 엄청 잘 나왔지. Di kafe Mizi, pria itu datang sebagai pelanggan yang ingin memesan sari buah palm. Padahal tidak ada di dalam menu, karena memang kurang peminatnya. Lantaran pria itu bersikeras, Nami tak enak menolaknya. Nami mengira pria itu adalah pelanggan tetap sang ayah. Di rumah Jiman, secara diam-diam dia memeriksa obrolan istrinya dan Junyong di ponsel istrinya yang sedang diisi daya. Isinya hanya perihal Junyong yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga ibunya kesulitan untuk mengirimkan makanan. Di tempat berbeda, pria itu terus mengintai Nami. Setiap kali Nami meletakkan ponselnya, pria itu langsung mengambil alih. Oleh sebab itu baterai ponsel Nami cepat habis. Keesokan pagi, Junyong berhasil mengetahui kode pintu rumah Nami. Tidak hanya itu, dia pun tahu jika Nami memiliki akun rahasia bernama Kirke yang memiliki banyak pengikut. Dia juga tahu jumlah saldo yang ada di rekening Nami hingga tempat Nami bekerja, yaitu perusahaan Jelly. Pria itu ingin menyingkirkan beberapa teman, pimpinan, ayah, serta Nami sendiri. Di kantor, pimpinan Nami yang bernama Bu Oh memanggil Nami untuk berdiskusi tentang tawaran G-Market yang ingin menggunakan produk mereka untuk acara utama minggu depan. Mendengarnya Nami pun senang. Bu Oh memuji kerja keras Nami serta akan menaikkan gaji Nami. Tetapi untuk sementara tidak berlaku untuk rekan-rekan kerja lainnya. Nami pun merasa sedih dan memohon untuk kenaikan gaji semua rekannya. Di tempat lain, Jiman sarapan bersama sang istri. Mereka memakan makanan kesukaan Junyong. Jiman menanyakan mengenai Junyong pada istrinya. Dia pun mengingatkan kembali, dikala anak mereka masih berusia 10 tahun. Mereka menanam pohon palm bersama. Tapi Junyong ingin menanam sendiri pohon palm di tempat rahasia. Oleh sebab itu, mereka pergi ke gunung, tempat di mana tak seorang pun tahu jika mengubur seseorang. Istrinya terkejut mendengar pernyataan itu, yang menyiratkan bahwa suaminya menuduh anak mereka telah membunuh seseorang. Sejurus berselang, Jiman mendapat nomor ponsel Junyong dari rekannya. Di kantor Nami, mereka sedang bergembira serta berfoto bersama produk mereka. Di tempat lain, secara mengejutkan, pria itu berada di rumah Nami. Dia mengeksplorasi rumah Nami. Alhasil, pria itu menemukan sebuah ponsel lama milik Nami yang terletak di laci. Tak menunggu waktu lama, dia langsung menyadapnya juga. Mengetahui Nami menjual kaset musik di akun penjualan barang bekas, pria itu mengatakan tertarik dengan tawaran Nami, sehingga mereka membuat janji temu. Pria itu menarik uang tabungan milik seseorang bernama En Mi-gyong. Lalu dia membuat kartu nama di sebuah percetakan untuk menipu Nami. Di pinggir danau, Jiman bertemu dengan rekannya. Mereka membahas mengenai En Mi-gyong yang selama 2 tahun ini tidak mendaftarkan nomor ponselnya. Lantaran mustahil orang zaman sekarang hidup tanpa ponsel, sehingga ini sangat mencurigakan. Menjelang malam, Jiman berada di rumah Junyong. Dia melihat banyak sekali ponsel serta cat kuku yang warnanya sama persis dengan yang ada pada kuku korban pembunuhan kala itu. Junyong tiba di depan rumahnya. Manakala ia akan membuka pintu, ia menemukan kawat milik Jiman yang tertinggal di lantai. Junyong pun curiga dan mengendap-endap ke samping rumah untuk melihat dari jendela orang yang sedang berada di rumahnya. Jiman tak menyadari jika ada orang yang sedang mengintipnya. Dia terus mencari barang bukti lainnya hingga membuka koper yang isinya ponsel dalam jumlah banyak dan setumpuk kartu nama dengan nama juga profesi yang berbeda-beda yang digunakan untuk menipu semua korbannya. Junyong segera mengetahui bahwa itu adalah Jiman. Tiba-tiba, Jiman menerima pesan teks dan juga beberapa foto dirinya di tempat dia berada saat itu. Sontak Jiman pun bergegas keluar dan berlari mencari Junyong. Tetapi gagal. Jiman segera kembali ke rumah Junyong. Betapa terkejutnya dia melihat rumah itu sudah dalam kondisi berantakan. Di kafe Mizi, Junyong mulai menjalankan misinya yang bermula sebagai pembeli kaset musik yang sebelumnya sudah memiliki janji temu dengan Nami. Nami baru mengetahui ternyata yang menjadi pembelinya adalah pelanggan kafe mereka.
Pria itu mengeluarkan 2 lembar tiket baseball dan dia berkata ingin menjual tiket itu. Tentu saja Nami kegirangan. Pria itu sebelumnya tahu bahwa Nami sangat menginginkannya. Kemudian dia memberikan kartu namanya kepada Nami agar bisa menghubunginya jika ada kendala pada tiket tersebut. Pria itu ternyata bernama Oh Junyong yang berprofesi sebagai keamanan digital. Ayah Nami tidak senang dengan Junyong. Dia terlihat sangat mengkhawatirkan Nami sampai-sampai ingin pindah ke Seoul agar bisa melindungi Nami. Dia pun menyuruh Nami untuk menjauhinya karena Junyong nampak aneh. Ayah Nami curiga bahwa Junyong sengaja mendekati Nami dengan berpura-pura menjadi pelanggan. Nami terus diperingatkan oleh sang ayah sebelum hal buruk terjadi padanya. Nami merasa kecewa pada ayahnya karena terlalu mengurusi hidupnya. 뭘 할 것 같으니까 하지 말라는 거 아니야. 아빠 이렇게 감시하고 집착하는 거 그게 더 이상해. Di rumah Nami, secara mengejutkan, ada yang menggedor-gedor serta mencoba berkali-kali membuka kode akses pintu rumahnya. 보세요. Nami sangat ketakutan hingga mengeluarkan sebilah pisau lipat yang diberikan ayahnya untuk berjaga-jaga. Namun ternyata itu adalah Enju yang kabur dari rumahnya. Dikarenakan dia telah gagal wawancara lalu bertengkar dengan ibunya. Namun aneh, Enju mengatakan bahwa Namilah yang menyuruhnya untuk kabur dan pergi ke rumah Nami. Nami menjadi heran karena merasa tak pernah mengatakannya. Nami menunjukkan tiket baseball tadi kepada Enju untuk mengajaknya bersenang-senang. Saat Enju melihat kartu nama Junyong, ia pun mengingat bahwa ada temannya yang bernama Yujong bekerja di keamanan digital. Enju langsung menelpon Yujong dan menanyakan apakah Junyong benar bekerja di perusahaan tersebut. Namun sayang, Yujong sedang berlibur jadi ia tidak mengetahuinya. Beralih ke rumah ayah Nami, dia tinggal sendirian di rumah itu. Ketika sedang beristirahat, ayah Nami menerima pesan teks dari Nami yang berisi permintaan maaf dan mengirimkan sebuah link aplikasi, tapi ayahnya ragu untuk langsung mengkonfirmasinya. Kemudian Nami menjelaskan itu hanya aplikasi untuk mengetahui lokasi ponselnya. Nami meminta ayahnya untuk segera memasangnya dan besok Nami baru akan mengajari cara menggunakannya. Lalu ayahnya pun setuju. Di tempat lain, Jiman mendatangi restoran ibunya Migyong. Ibunya memperlihatkan pesan teks terakhir dari putrinya. Migyong diajak pergi oleh Junyong dan mengatakan untuk jangan pernah menghubunginya lagi. Jiman berkata bahwa Junyong adalah putranya. Ibunya terkejut dan bertanya apa pekerjaan Junyong. Lantas Jiman menjawab Junyong mempunyai bisnis reparasi ponsel. Ibunya Migyong langsung merasa aneh karena putrinya pernah bercerita bahwa Junyong sering bepergian ke luar negeri. Setelah ibunya melanjutkan ceritanya, ternyata Migyong mengalami hal yang sama dengan Nami. Kembali ke rumah ayah Nami, manakala ayahnya sedang asik melihat video Nami ketika masih kecil, ada pesan teks bahwa paket telah dikirim. Dan ia pun menerima pesan gambar kalau paket tersebut sudah ada di depan pagar rumahnya. Dengan rasa penasaran ayahnya keluar untuk memeriksa. Begitu ayahnya melihat-lihat paket tersebut, Junyong segera menumbangkannya. Seketika itu hujan pun turun. Selagi Junyong mengikat tangan ayah Nami, ponsel ayah Nami berdering. Di pegunungan, para polisi menemukan tubuh mayat wanita lagi. Keesokan hari, Nami terkejut melihat ada 78 panggilan tak terjawab dari Buo dan juga pesan teks. Ternyata itu sudah pukul 11 siang. Nami bangun kesiangan dikarenakan alarm di ponsel Nami tidak berbunyi. Nami bergegas berangkat menggunakan taksi. Di taksi, dia baru mengetahui bahwa akunnya telah diretas setelah ia membaca pesan teks di grup kantornya. Tidak hanya itu, akun Instagramnya pun telah diretas. Setibanya di kantor, nampak wajah-wajah temannya sangat kecewa. Begitu pula dengan Buo. Sesaat kemudian Nami diusir. Terlihat jelas bingung dan sedih di raut wajah Nami. Enju datang dan langsung menenangkannya. Mereka melaporkan kejadian tersebut ke unit keamanan cyber. Tetapi mereka tidak memiliki bukti apapun sehingga laporannya tidak bisa dilanjutkan.
Nami menghubungi Junyong untuk membantunya mencari informasi peretasan ponselnya. Di jalan, Nami mendapatkan pesan teks dari ayahnya jika kafe tutup hari itu. Nami dan Enju tiba di kafe Mizi. Mereka mengira peretas itu mengincar uang dan ingin menghancurkan Nami. Tapi sepertinya itu adalah orang yang dikenal. Mereka berusaha memahami yang sedang terjadi. Tak berapa lama datanglah Yunjong. Dia menjelaskan bahwa kamera dan pengeras suara di ponsel Nami bisa menjadi mata dan telinga. Si peretas mengetahui juga isi pesan dan panggilan. Nami pun kebingungan karena merasa tak pernah memasang aplikasi apapun. Dan yang paling serius adalah foto itu terunggah dari ponsel Nami, sehingga sulit untuk membuktikan Nami tidak bersalah. Yunjong meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Nami. Dia mencurigai bahwa Enjulah yang mengunggahnya melalui ponsel Nami. Awalnya Nami meragukan ucapan Yunjong, tetapi situasi mengarah padanya disebabkan dia tahu kode ponsel Nami. Dan dia juga menginap di rumah Nami saat itu terjadi. Nami mulai mempertanyakan keraguannya pada Enju. Sontak, Enju sangat marah dan kecewa lalu meninggalkan Nami sendirian. 다시는 연락하지 마. Beralih ke pegunungan. Polisi masih terus melakukan pencarian karena diperkirakan masih ada mayat-mayat yang belum ditemukan. Jiman mengatakan pada rekannya bahwa Junyong telah membunuh Mugyong, sembari memperlihatkan video bukti-bukti yang ia dapatkan di rumah Junyong. Jiman dan rekannya segera pergi ke toko reparasi Junyong. Sesampainya di sana, kondisi toko itu sudah berantakan. Banyak kertas berserakan yang berisi tentang informasi korban-korbannya. Dari 8 formulir yang ditemukan, 7 orang sudah menjadi mayat. Nami datang dengan sendirinya ke toko reparasi itu karena dia mulai curiga. Nami bertemu dengan Jiman dan rekannya di sana. Alhasil dari semua yang diceritakan Nami, dapat ditarik kesimpulan bahwa Junyonglah pelakunya. Dikarenakan Nami adalah korban berikutnya, mereka menyusun rencana penangkapan. Nami membuat janji temu dengan Junyong di rumahnya dengan alasan untuk memeriksa laptopnya karena Nami takut laptopnya diretas juga. Lalu Nami mengirimkan alamatnya. Di rumahnya, Nami sedang bersiap untuk menunggu Junyong. Sedangkan Jiman dan rekannya sedang memantau keadaan sekeliling rumah Nami dari mobil. Tak berapa lama, Junyong berjalan menuju rumah Nami. Jiman dan rekannya bergegas menyambanginya dan langsung menodongkan pistol. Junyong terkejut. Ia langsung menyadari bahwa itu adalah Jiman. Tetapi ketika mereka melihat wajahnya, ternyata itu bukan Junyong yang mereka kenal. Dan anehnya, Junyong pun menegaskan jika mereka salah orang. Seketika itu mereka langsung melepaskannya. Di rumah, Nami dengan cemas dan takut menunggu kedatangan Junyong, tetapi tak kunjung datang. Nami berteriak memanggil Jiman dan rekannya untuk datang ke balkon. Ponsel Nami disimpan di dalam rumah. Oleh sebab itu mereka bebas untuk berbicara. Mereka bingung bagaimana cara menghubungi Nami. Dan Nami teringat bahwa dia memiliki satu ponsel lamanya. Mereka tidak tahu bahwa ponsel itu juga sudah disadap oleh Junyong. Dikarenakan khawatir, Jiman dan rekannya mengantarkan Nami ke rumah ayahnya. Setibanya di sana, Jiman memberi kartu namanya pada Nami. Namun Nami menuliskan pesan di belakang kartu nama itu. Kemudian langsung menunjukkannya kepada Jiman. Pesan itu bertuliskan, Nami tidak mengirimkan pesan, hanya menelpon. Setelah itu Nami memasuki rumah dan menuju kamar ayahnya. Terlihat sang ayah sudah tertidur. Nami pun merasa tenang. Lantas Nami beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba, Junyong mengirim pesan teks yang mengatakan apakah Nami berganti ponsel. Nami pun terkejut. Junyong ingin Nami menelpon nomor barunya yang baru saja dia kirim. Setelah itu Nami langsung mengkonfirmasi panggilan tersebut. Seketika ada suara getar ponsel di atas dek kamar Nami. Nami tersadar ayahnya dalam bahaya. Dia langsung berlari ke kamar ayahnya. Namun dia tak menemukan ayahnya. Nami langsung mengunci pintu. Sewaktu Nami mengetik nomor ponsel Jiman, layar ponselnya bergerak dengan sendirinya dan tak terkendali.
Oleh sebab itu ponselnya terjatuh dari tangannya. Lalu Nami mendengar suara ayahnya. Dengan perlahan ia berjalan menuju ruang tengah. Dan alangkah kecewanya Nami lantaran itu hanya suara rekaman yang diputar oleh Junyong. Junyong pun muncul dari balik sofa dengan tersenyum bahagia. Nami memohon agar diberitahu keberadaan ayahnya. Di perjalanan menuju kantor, rekan Jiman mendapat telepon dari rekan lainnya bahwa Junyong sudah ditemukan. Berdasarkan DNA milik Jiman, mereka mencocokkan dengan mayat tanpa identitas yang ditemukan 1 tahun yang lalu di waduk. Dan hasilnya cocok. Berarti Junyong yang sedang bersama Nami adalah Junyong palsu. Di rumah, Nami dipaksa untuk mengirimkan pesan teks kepada Jiman. Nami penasaran mengapa pria itu melakukan hal sekeji ini padanya. Dan alasannya pun sangat di luar dugaan, yaitu hanya karena ponsel Nami terjatuh. 폰 내가 주웠으니까. Pria itu lantas pergi ke toilet. Nami dengan gemetar mengambil besi tajam di dapur. Ia melihat lampu toilet yang tiba-tiba menyala dengan pintu sedikit terbuka. Dengan ketakutan Nami memasuki toilet, di mana ternyata ayahnya berada di dalam bathtub dengan tangan terikat dan mulut ditutup lakban. Kondisinya pun tak sadarkan diri. Nami diperintahkan mengikat kakinya sendiri. Kemudian pria itu mengikat tangan Nami. Sambil tertangis Nami meminta agar dirinya ditukar dengan posisi ayahnya. Pria itu awalnya memiliki perjanjian dengan Nami. Jika ada salah seorang yang menghubungi Nami, maka mereka akan dilepaskan. Tetapi jika tidak, maka mereka akan dihabisi. Karena tidak ada yang menghubungi Nami hingga saat itu, pria ini lantas menyalakan keran air yang airnya langsung menjatuhi wajah ayah Nami. Mulut Nami diberi lakban. Selanjutnya Nami dimasukkan ke dalam bathtub yang sama. Jika Nami menimbulkan diri, maka ayahnya akan tenggelam. Pria itu tersenyum dengan penuh kemenangan. Bersama dengan itu, dia memotret wajah Nami yang sekarat. Pria ini selalu menjadikan foto korbannya yang hampir mati sebagai wallpaper di ponselnya. Manakala sedang menendang kaleng, tak sengaja ia menendang kartu nama Jiman yang dibuang oleh Nami sebelumnya. Lantas ia membukanya. Tak disangka ada tulisan di balik kertas itu yang membuatnya terkejut. Di sudut lain, Jiman dan rekannya mulai memasuki rumah itu. Sewaktu pria itu hendak menusuk rekan Jiman, tanpa ia sadari Jiman berada di sebelahnya dan langsung menodongkan pistol. Jiman secara membabi buta memukuli pria itu. Pria itu lalu memanggil Jiman dengan sebutan ayah dan terus mengoceh seolah dia adalah Junyong. Pada akhirnya Jiman tersentuh dan pria itu pun tertawa karena berhasil membodohi Jiman. Rekan Jiman masih berusaha untuk menyelamatkan ayah Nami yang kondisinya kritis. Sedangkan Nami sudah sadar dan segera mendatangi sang pria yang sudah babak belur. Secara mengejutkan, Nami melepaskan timah panas pada pria itu dengan menggunakan pistol milik rekan Jiman yang Nami ambil secara diam-diam. Sesaat kemudian ayah Nami pun sadar. Mereka akhirnya menangis sejadi-jadinya. Waktu berlalu, kasusnya pun menjadi viral. Pria itu masih dalam perawatan dan menanti untuk diadili. Karena identitas Nami sebagai pemilik akun Kirke telah bocor, maka pengikut akun Kirke dapat menemukan kafe tersebut. Dan film pun berakhir.